Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, kami di sini dari kelompok 4 dengan nama Drea Zamnur dengan NIM 22040471. Kemudian ada Rahmat Firja Hafiz Gulungan dengan NIM 2204044116. Kemudian ada Muhammad Adlin dengan NIM 2204044123. Yang ini mempresentasikan tugas project based learning kami dan merencanakan sebuah plat. Untuk lokasi penelitian kami itu berada di Gedung Visip USU. Lanjut. Ini berikut gambar yang kami buat dari Revit. Gambar gedungnya. Kami mendapatkan soal itu berada di tepi, plate-plate. Untuk pendahuluannya, beton menurut definisinya adalah suatu elemen struktur yang terdiri dari campuran semen, air, agregat halus, dan agregat kasar. Selain itu, beberapa jenis beton mengandung unsur udara yang menimbulkan gelembung-gelembung pada massa beton. Penggunaan beton sangat penting dalam proyek konstruksi. Kekuatan dan ketahanan suatu bangunan pada dasarnya bergantung pada kualitas yang digunakan. Jenis-jenis beton yaitu ada beton normal, beton ringan, beton serat, beton massa, beton pracetak, beton bertulang, beton mortar, beton non pasir, beton siklop, dan beton hampa. Yang dimana fungsi beton bertulang adalah struktur di dalam suatu bangunan. Pada dasarnya konstruksi struktur material ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu tipe prefabrikasi atau beton pracetak dan tipe proses pengecoran yang dilakukan di tempat atau on-site casting. Berkat penggunaan beton bertulang jenis kedua, struktur bangunan yang sedang dibangun biasanya mempunyai sifat monolitik. Hal ini dikarenakan elemen struktur beton dapat dicer bersamaan dengan elemen struktur lainnya, sehingga sambungannya tersambung secara kaku. Untuk karakteristik beton, yang pertama itu mempunyai kuat tekan tinggi atau hampir sama dengan batu alami, namun kuat tariknya itu rendah. Yang kedua, beton sangat lemah dalam menerima gaya tarik, sehingga terjadi retak yang semakin lama semakin besar. Yang ketiga, tahan bakar, tahan aus, dan cuaca, dan zat kimia terutama sulfat. Keempat, bahan bangunan yang memiliki bobot sangat berat. Pada masa perkerasan, beton rentan sekali mengalami keretakan. Yang kelima, seiring berjalannya waktu, volume beton akan berkurang akibat susut dan rangkak, atau bertambahnya regangan akibat tegangan tekan. Lanjut. Elemen struktural itu ada kolom. Kolom merupakan elemen bangunan bertingkat yang berfungsi untuk penyalur beban dari beban plafon, berat plafon itu sendiri, dan balok yang kemudian disalurkan ke pondasi. Umumnya kolom berbentuk persegi, persegi panjang atau bulat. Posisi tulangan dapat simetris atau melingkar pada setiap sisinya. Kemudian yang kedua itu ada balok atau beam sebagai penyalur beban dari plat ke kolom yang pada akhirnya disalurkan ke pondasi. Secara umum balok beton dicor secara monolit dengan plat lantai. Secara struktural bertulang, tunggal atau ganda. Kemudian bentuk penampangnya itu persegi berbentuk huruf T atau L. Yang ketiga itu ada pondasi. Yang pertama itu struktur bawah atau substruktur yang menahan berat sendirinya dan seluruh beban gaya dari struktur atas. Kemudian meneruskannya ke lapisan tanah dan batuan yang terletak di bawahnya. Jenis pondasi itu ada pondasi dangkal dan pondasi dalam. Yang keempat itu ada plat lantai atau slab. Fungsinya itu sebagai lantai bangunan, atap, dan sebagainya dengan bidang permukaan yang arahnya horizontal. Beban bekerja secara tegak lurus kemudian disalurkan ke dinding, balok, kolom, atau tanah. Posisi yang ditumpu oleh dinding, balok, kolom, atau bisa juga diletakkan langsung di tanah.
Kemudian akan dilanjutkan dengan kawan saya Rahmat Firja. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis plat, yaitu yang pertama plat satu arah atau one way slab. One way slab ini jika sistem plat hanya ditumpu di kedua sisinya, maka plat tersebut akan melentur atau mengalami lendutan dalam arah tegak lurus dari sisi tumpuan. Kemudian bebannya akan didistribusikan oleh plat dalam satu arah saja, yaitu ke arah tumpuan. Kemudian apabila plat tertumpu di keempat sisinya dan rasio bentang panjang terhadap bentang pendek lebih besar atau sama dengan 2, maka hampir 95% beban akan dilimpahkan dalam arah bentang pendek dan plat akan menjadi sistem plat satu arah. Kemudian plat dua arah atau two-way slab. Pada sistem struktur ini, plat beton ditumpu oleh balok keempat sisinya. Kemudian beban dari plat ditransfer ke keempat balok penumpu yang selanjutnya mentransfer bebannya ke kolom. Kemudian balok akan meningkatkan kekakuan plat sehingga lendutan yang terjadi akan relatif kecil. Plat dua arah dibagi menjadi beberapa sistem, yaitu plat dengan balok dan plat tanpa balok. Plat dengan balok dibagi lagi menjadi sistem balok plat dua arah, dan plat tanpa balok dibagi dua bagian, dan yang pertama itu flat plate tanpa penebalan sekitar kolom. Yang kedua flat slab dengan penebalan sekitar kolom. Flat plate sistem plat tanpa balok dan tanpa penebalan di sekitar kolom. Ekonomis untuk bentang 4,5 hingga 6 meter dengan rentang beban hidup 250 sampai 500 kg meter kuadrat. Kemudian sistem formwork yang murah, sistem langit-langit dapat dibuat terbuka atau expose dan proses pengerjaannya yang cepat. Kemudian kapasitas gesernya yang rendah, khususnya di daerah sambungan kolom pelat. Selain itu, sistem pelat datar memiliki kekakuan yang rendah, sehingga defleksinya akibat beban cenderung besar. Kemudian flat slab. Sistem lantai datar memiliki kemiripan dengan sistem plat datar. Perbedaannya terletak pada adanya penebalan di sekitar kolom. Bentang yang ekonomis untuk sistem lantai datar adalah 6 hingga 9 meter. Pekerjaan formwork yang relatif masih murah, langit-langit dapat dibuat terekspos dan proses pengerjaannya cepat. Kemudian butuh formwork khusus untuk kapital dan drop panel. Selain itu, tahanan sistem ini terhadap geser pancing di sekitar kolom pada dasarnya juga kurang baik, khususnya terhadap geser pancing akibat moment unbalance pada pelat saat gempa terjadi. Kemudian ini data existing yang kami ambil dari lokasi kami. Lokasinya itu di gedung perkuliahan FISIP dengan ukuran kolom 404 kali 400, tinggi bangunannya 3,5 meter, ukuran plat lantainya 6.500 dikali 5.000 mm. Dengan data asumsi kami, tebal platnya 20 cm, beban mati tambahan 1,51 kN per meter kuadrat. F aksensinya 25 MPa, F aksin Y 420 MPa, dan berat sendiri platnya 4,8 kN per meter kuadrat. Selanjutnya kita menentukan tebal platnya. Bentang eksterior atau plat sudut. LN sama dengan 6.500 dikurang 2 per 400 dibagi 2 itu sama dengan 6.100 mm. Sehingga H minimalnya LN dibagi 30 sama dengan 6.100 dibagi 30 sama dengan 210 mm, lebih besar 125 mm. Maka ketebalan plat yang kita gunakan adalah H sama dengan 210. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Adlin. Oke, baik. Kemudian kita menentukan beban terfaktornya dulu. Di sini kita mendefinisikan dari QSDL-nya, live load-nya, dead load-nya. Di sini dapat kita lihat untuk QSDL-nya yaitu 191,22 kg per meter kuadrat.
live load-nya 2,5 kilonewton per meter kuadrat. Efisiensi yang kami gunakan 420 MPa, efisiensinya 25 MPa. Selanjutnya kita memasukkan ke dalam persamaan, yaitu QU-nya sama dengan 1,2 dikali dead load-nya tambah 1,2 dikali live load-nya. Sehingga kita masukkan angkanya 1,2 dikali 2400 dikali 0,2 tambah 151,22 tambah 1,6 kali 250, sehingga kita mendapatkan Q ultimate-nya yaitu 1157,5 kg per milimeter kuadrat. Nah, setelah mendapatkan QU-nya atau momen faktornya atau momennya untuk pembebanannya, selanjutnya kita masuk menghitung momen statisnya M0-nya. Dapat dilihat rumus M0 yaitu QU dikali L2 per 8 dikali Ln pangkat 2. Nah, untuk Ln ini tergantung kita meninjau dia di arah longitudinal atau transversal. Nah, di sini kita akan meninjau di arah longitudinal. Untuk for your information atau FYI di sini kami bentang kami yaitu interior, sehingga kami tidak ada bentang eksteriornya. Nah, untuk bentang interior kita dapat mengecek pada SNI 13.6.33, di mana untuk koefisien balok tepinya yaitu momen faktor negatif interiornya 0,70, momen faktor positifnya 0,52, dan momen faktor negatif eksterior 0,26. Karena kami tidak memiliki momen faktor eksterior, maka kami tidak menggunakan 0,6-nya. Nah, kita masukkanlah koefisien tadi dikalikan dengan momen statis yang kita dapat di awal. Nah, untuk momen interiornya nilainya minus 18,844 ton meter. Untuk momen positifnya kami mendapatkan 0,5 dikali 26,92, sehingga kami mendapatkan 13,9. Nah, di sini kita bisa dapat untuk BMD-nya, bending moment force-nya atau diagram moment force-nya. Selanjutnya kita menentukan arah transversal atau pelajur kolom yang selanjutnya. Nah, untuk di sini kami karena kami tidak memiliki balok, maka alpha F kami sama dengan 0, sehingga mau dikali berapapun dia tetap 0. Maka kami menggunakan koefisien yang kedua ini, yang alpha 1 dikali L2 sama dengan 0. Maka kami mengambil dia yang 75. Nah, 75% untuk melajur kolomnya dikalikan 75%, yang tadi untuk melajur kolomnya dikalikan 75%, sehingga kami mendapatkan minus 14,133. Untuk MN persatuan lebarnya begitu juga, minus 14,133. Hasil dari tadi dibagi dengan bentang terpendek kami, bentang terpendek dibagi 2, sehingga dapatkan 2,5, sehingga hasilnya minus 5,6532 ton meter. Untuk MN lajur tengahnya dari sisa dari lajur kolom dikali dengan sisa persentase lajur kolom dikali dengan momen statisnya, sehingga mendapatkan minus 4,711. Nah, kemudian kami untuk momen lajur tengahnya, untuk momen positifnya di sini kami tadi ini momen negatif interiornya, selanjutnya kami mencari momen positifnya. Nah, di SNI 13.6.44 untuk momen positif terfaktornya untuk nilainya 0 yaitu 60. Nah, sehingga kami menggunakan 60% ini dalam satuan persen. Nah, sehingga kita bisa dapat melihat 60% dikali 13,9 sama dengan 8,34. Nah, kemudian untuk MN persatuan lebar dapat kita lihat nilainya 3,34 ton meter. Untuk MN lajur tengah sisanya tadi 60% dikali 13,9, sehingga kita mendapatkan 5,56 ton meter. Nah, di sini untuk rekapitulasi untuk bentang interiornya, di mana sama nilainya seperti yang kita dapatkan, bisa kita lihat sendiri. Nah, di sini untuk gambar momen lajur kolom interior. Selanjutnya untuk momen tengah interior, bisa kita lihat BMD-nya.
Selanjutnya kita menghitung momen melintangnya. Tadi kita menghitung momen memanjangnya. Di sini ada bentang kami yaitu bentang eksterior. Eh, Sama seperti sebelumnya kita akan mencari momen statisnya dulu. Eh, Rumusnya QU dikali L1/8 dikali Ln pangkat 2. Nah, di sini Ln yang kami tinjau adalah momen melintang, sehingga yang kami menggunakan Ln-nya 4,6 pangkat 2. Nah, bisa kita lihat momen statisnya yaitu 19,9 meter. Nah, selanjutnya menghitung momen arah longitudinal atau momen interior positifnya lah. Momen interiornya. Di sini kita menghitung sesuai dengan SNI untuk balok interior tanpa balok, yaitu momen faktor negatifnya 0,70, momen faktor positifnya 0,52, momen faktor negatif eksterior 0,62. Sehingga kita kalikan koefisien dengan momen statis yang kita dapat tadi, sehingga bisa kita lihat MN interior kita didapat yaitu minus 13,93, momen positifnya 10,348 ton meter, momen eksteriornya kita dapat minus 5,174 ton meter. Oke, selanjutnya kita mencari momen negatif interiornya. Sama seperti tadi, kita melihat acuan dulu ke SNI berapa persen yang kita dapat. Nah, di sini untuk kami tidak memiliki ketebalan, sehingga kami alfa satunya yaitu 0, sehingga kami menggunakan koefisien 75%. Nah, untuk masing-masing tadi dikalikan dengan 75%. Momen lanjut kolomnya dikali 75%, sehingga dapat minus 10,447 ton meter. Kemudian momen lanjut lebarnya dibagi dengan bentang terpendeknya yaitu 2,50, sehingga minus 5,65. Momen lajur tengahnya yaitu sisa dari momen lajur kolom dikurang 100%. Sehingga kami mendapatkan 25% dikali minus 13,93. Jadi hasilnya minus 3,482. Untuk momen positifnya juga sama. Kami menggunakan koefisien 60% dikalikan 60% dikalikan eh kok dikalikan MP MP-nya yaitu 10,348, sehingga nilainya 6,208 cm. Momen persatuan lebarnya hasil tadi dibagi dengan bentang terpendek, sehingga hasilnya 2,48 cm. Momen lajur tengahnya sisanya tadi dikali dengan momen positifnya, sehingga kita dapatkan 4,139 ton meter. Kemudian untuk mencari momen negatif eksterior, untuk MN lajur kolomnya 100% dikali minus 5,174, sehingga kita dapat tetaplah 100% itu kan sama dengan 1, yaitu minus 5,174 ton meter. Untuk persatuan luasnya minus 5,174 dibagi 0,875, sehingga kita mendapatkan minus 5,913. Lajur tengahnya nilainya 0 ton meter. Nah, ini untuk rekapitulasi bentang eksterior tadi, nilai-nilai tadi kami masukkan ke dalam bentuk tabel agar lebih memudahkan untuk melihat nilainya. Nah, ini untuk gambar momen lajur kolom eksteriornya. Di sini ada diagramnya juga, diagram momennya. Kemudian ini untuk momen lajur tengah eksterior. Di sini ada momen juga. Kemudian langkah selanjutnya kami menghitung gesernya. Nah, di sini kami mengambil asumsi bahwa selimut betonnya itu 20 mm dari SNI-nya. Pertama kita menghitung kolom dalamnya dulu, geser 2 arah. Nah, untuk D-nya ini kami mengambil di ratanya yaitu 210 dikurang 20 dikurang 16 sama dengan 174. Untuk B0-nya yaitu 4 dikali 400 yaitu 4-nya itu jumlah sisi kami, yaitu karena kolom kami berbentuk kubus atau sama sisinya, jadi kami kalikan 4 dikali 400 ditambah 174-nya yaitu untuk tinggi optimumnya lah, sehingga menghasilkan nilai 2296 mm. Untuk PU-nya dapat kita lihat, kita kalikan saja 6,5 dikali 5 dikurang 0,4 ditambah 0,174 pangkat 2 dikali dengan
Q ultimate kita yang di awal kita cari 1157, sehingga kita dapatkan nilai 37237 kilogram. Kita konversikan ke kilonewton sehingga mendapatkan nilainya 365,17. Nah, kemudian untuk FC-nya sama dengan 0,75 dikali 0,33 dikali 1 dikali akar 30 dikali 2290 96 dikali 174 untuk tinggi dan ratanya. Sehingga kita mendapatkan nilai 541572,94 Newton. Kita konversikan ke kilonewton dulu. Nah, kemudian untuk geser satu arahnya, X sama dengan 6.000, bentang terpanjang kami dibagi dua dikurang kolom kami dibagi dua dikurang 106, sehingga kami mendapatkan nilai 3050. Untuk view-nya sama dengan 1,0 dikali 3,050 dikali 1157,5 sama dengan 35303,3 Newton atau 35,303 dalam bentuk kilonewton. Untuk tahu PC-nya 0,75 dikali 0,17 dikali 1 dikali akar 30 dikali 1000 dikali 174 sehingga mendapatkan nilai 1211515,249 Newton. Kami bentuk konversikan ke bentuk kilonewton sehingga mendapatkan nilai 121,515 kilonewton. Nah, ini untuk kemudian kami merencanakan tulangannya lah, budget tulangannya. Penulangan utamanya di sini kita mencari D-nya, tetapi kita sudah mencari D yang di awal tadi sehingga kita tidak perlu lagi mencari D di sini. Nah, ini untuk rekapitulasi momennya agar memudahkan kita menginput untuk menghitung penulangannya tadi. Sehingga sebelum memasukkan perhitungan itu kita ada beberapa nilai yang harus kita cari. Yang pertama itu kita perlu mencari nilai AS perlunya. Seperti kita lihat rumus AS perlunya M punya per theta FY kali J kali D ekuivalen. Sama dengan 14, kita substitusikan nilai-nilai yang diperlukan sehingga mendapatkan nilai AS-nya 2323,3 mm kuadrat. Itu untuk arah X-nya. Untuk arah Y sama juga. Itu MO-nya minus 10,447. Asumsi kami mengasumsikan nilai J-nya 0,925. Dicoba dari trial pertama. Sehingga kami mendapatkan nilai AS perlunya yaitu 17,17 mm. Nah, selain perlu menggunakan mencari nilai A-nya yaitu untuk arah X, untuk arah Y juga. Rumus untuk mencari A yaitu AS dikali FJ-nya per beta 1 dikali F aksen C dikali B. Di sini dapat kita substitusikan nilai-nilai yang kita input yang diminta di rumusnya. Sehingga kita mendapatkan nilai A. Kami tidak mencari nilai A langsung, melainkan kami nanti menggunakan Excel untuk perhitungan tulangan ini. Nah, jadi AS perlu kita sudah kita dapatkan. Nah, di sini kami memasukkan Excel, kami menggunakan Excel untuk mencari tulangannya. Di sini ada B-nya ada D-nya ada momen ultimate-nya, ada A-nya, ada theta-nya, ada JD. Jadi di sini kami hanya mensubstitusikan saja nilai-nilai yang kami dapat dari sebelumnya. Di sini dapat kita lihat untuk tulangan arah X-nya kami mengambil 13D 16 untuk jaraknya itu 200, untuk lajur tengahnya 150. Kami mengambil tulangan 10D untuk jaraknya yaitu untuk lajur kolomnya 250 dan untuk tengahnya 200. Dapat kita lihat inilah tampak atas dari tulangan yang kami dapatkan. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi, assalamualaikum warahmatullahi